Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari sama-sama kita awali pagi ini. Kita cari Tuhan, kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bangun, membuka mata kami, menghirup udara yang segar yang Kau berikan buat kami Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan buat kami. Ini kami Tuhan, kami mau bawa hati kami. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami. Biar kami sungguh-sungguh memberikan persembahan yang harum. Biar pagi ini kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar hanya Kau saja yang disenangkan. Biar hanya Kau saja yang ditinggikan. Kami mau andalkan Engkau sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini. Kami mau Tuhan andalkan Engkau. Kami ingin berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah setiap kami. Kau urapi setiap kami. Baik kami yang ada di sini maupun di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya lawatan-Mu, urapan-Mu sungguh-sungguh akan turun melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami mau hanya persembahkan bagi Engkau Allah yang hidup, Raja segala raja, Allah yang perkasa. Dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Hanya hadirat-Mu yang kami rindukan Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat dampari wajah-Nya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan Engkau hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Kami mau cari wajah-Mu, mencari wajah-Nya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Kami selalu sungguh-sungguh cari wajah-Mu Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, penuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kami mau sungguh-sungguh cari wajah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, memenuhiku, hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
Mari jamah penuhi kami. Oh ya na 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 na. Hanya Kau yang kami rindukan, yang kami agungkan. Hanya Kau Yesus. Oh ya na 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 na. Kami masyurkan nama-Mu Bapa. Hanya Kau yang layak disembah. Kami agungkan Engkau Bapa. Yesus Kau yang hidup, kami sembah Kau Tuhan. Allah yang luar biasa, kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Yesus Allah yang hidup. Hati kami haus akan Engkau. Mari jamah setiap kami. Kami mau dipenuhi oleh kasih-Mu. Mengalirlah Tuhan. Mengalir jamah setiap kami. Kami tinggikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Sungguh tiada seperti-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau yang layak disembah Bapa. Ajaib Engkau Allah yang hidup, sungguh tiada seperti-Mu Bapa. Kami rindukan Engkau, mengalir jamah setiap kami Tuhan. Kami mau dipenuhi hanya Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami. Mari jamah setiap kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan jamaah-Mu. Mengalir penuhi kami. Oh ya haleluya. Mari Kau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang hidup. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami memasyurkan Engkau Raja segala raja. Hanya Kau yang layak disembah. Sikira la 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 basyakara batakara mayara raramu. Hina na 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 ya na 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 mo. Agunglah Kau Tuhan, layak disembah. Hina na 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 ya na 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 mo. Kami mau sungguh-sungguh hanya menyembah-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Biarlah mulut kami penuh dengan penyembahan menyenangkan hati-Mu Yesus. Sikira la 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 basyakara batakaramu. Hina na 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 ma ya na 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 ma
Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan zaman-Mu. Yang kami inginkan hanya hadirat-Mu. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Oh ya na 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 mo. Sige na 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 ya na 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 mo. Ya na 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 mo. Hanya Kau yang kami perlukan. Hanya Kau yang kami rindukan Tuhan. Hanya Kau Yesus. Sikira la 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 bayara masyakara batakaramo. Kami mau sungguh-sungguh cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Sikira la 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 mayana na namo. Haleluya. Kami mengangkat pujian hanya bagi-Mu, Allah yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau. Singin na 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 mo. Iya na 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 mase. Haleluya. Sikira la 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 bayara masyakara matakarabo. Ina na 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 mo. Ina na 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 bayara na na. Kami mau hanya nikmati wajah-Mu Tuhan. Kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan. Mari jamah hati kami yang haus. Mari penuhi hati kami yang hidup. Sungai-Mu Tuhan mengalir penuhi kami. Haleluya. Kami mau hanya bertemu dengan Engkau Tuhan secara pribadi Yesus. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Mari Tuhan, kami rindukan Engkau Yesus. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Kami mau hanya diam dalam tempat kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai
rencana-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan. Oh, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Mari lebih sungguh lagi katakan, di dalam tempat kediaman-Mu Tuhan, di dalam tempat kediaman-Mu kami rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Kami mau persembahkan, ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan. Mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, bertemu dengan Engkau Tuhan. Sungguh kami rindukan Engkau Tuhan, secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Oh, itulah yang selalu ku rindu, bertemu dengan-Mu Tuhan, bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi Bapa, secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu, mari dengan segenap hati katakan, bertemu sungguh-sungguh dengan kerinduan-Mu. Kami rindu akan Engkau Bapa, bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, itu kerinduan kami. Mari jawab setiap kami.
jamah setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu kesungguhan hati kami. Kami mau sungguh-sungguh cari wajah-Mu Yesus. Ya la 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 basyakara bayara namo. Ina na na ya na na namo. Hanya Kau bawa kami lebih dalam mengenal-Mu Tuhan. Ina na 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 ya na namo. Hanya Kau yang kami rindukan, hanya Kau yang kami inginkan Tuhan. Oh jamah setiap kami, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu. Mari penuhi kami Tuhan. Mari anak suara kita sembahyang. Kami memasyurkan nama-Mu Tuhan. Shikira la 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 bayara basyakara patakaramu. Ina la 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 basyakara bayara la 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 la. Ina la 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 bayara namu. Ina la 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 bayara la 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 mase. Jamah hati kami Tuhan, kami mau andalkan Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh cari wajah-Mu ya Yesus. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Tiara patakara patakara masyakara patakara mayara rara rara mayara masyakaramu. Ina rana rana ya rana rana mo. Ina rana rana mase. Hanya Kaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau perlindungan kami. Kami memasyurkan nama-Mu, kami mentinggikan Engkau, Allah yang hidup. Haleluya. Bawa kami lebih mendekat lagi kepada-Mu Tuhan. Bawa kami semakin melekat Tuhan bersama-Mu Yesus. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Masyurkan nama-Mu Bapa. Engkau sungguh layak. Oh ya na 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 ya na 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 mo. Ya na 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 ya na 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 mo. Haleluya. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Kami mau hanya nikmati hadirat-Mu. Kami mau hanya bersama-Mu. Shikira la 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 basyakarabo. Kiara patakara patakara masyakara patakara patakara la 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 la. Hidara basyakara patakara patakara mayara rabo. Hidara ya na 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 bo. Hidara
Mari rindukan Tuhan lebih lagi. Mari rindukan hadiratnya lebih lagi. Kami mau hanya diam dalam bait-Mu Tuhan. Sikira patakara mayara mayara masyakara patakara mayaramu. Idara patakara masyakara patakaramu. Idara masyakara patakara mayara masyakara mayara patakara mayara masuk. Yara patakara mayara masyakara patakara mayaramu. Idara mayara masyakara patakaramu. Mari Roh Kudus jamah lebih lagi. Mari Roh Kudus jamah kami lebih lagi, penuhi kami. Kami haus akan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sikira hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Kami rindukan Engkau Tuhan. Sikira Yara patakara matakara masyakara patakara mayara penuhi Tuhan, mengalir jamah setiap kami. Oh ya hanya Kau saja yang disenangkan Tuhan. Hanya Kau saja yang layak disembah Tuhan. Hanya Kau saja yang layak terima kemuliaan, hormat, kejayaan. Kami mau hanya persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Masyakara patakara mayara bersyukur bagi-Mu. Ku mau selalu memuji-Mu. Oh ya kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu ada ketenangan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ada kedamaian Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sikira patakara matakara mayara masyakara patakara mayara masih. Tiara masih. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Kami bangga punya seperti Engkau, Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, oh selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, selalu bersyukur. Engkau membuat kami berharga di mata-Mu oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Darah yang mahal, hidup-Mu sendiri Engkau berikan untuk kami. Dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami ini dengan penuh keberhargaan, bukan dengan kesia-siaan. Terima kasih, berkati firman-Mu yang akan diberitakan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Baik, selamat pagi, mari kita membaca bersama Kitab Mika pasal yang kelima. Hari ini pembacaan kita di Kitab Mika pasal yang kelima. Kalau boleh kita baca secara bergantian dari ayat yang pertama, atau kita baca bersama-sama ya, biar kita menangkap firman Tuhan ini. Mungkin bisa ditampilkan dulu ayatnya sebelum dipresentasi di PowerPoint kalau boleh. Kita baca mulai dari tetapi engkau hai Bethlehem ya, ayat yang pertama itu ya. Boleh dilanjutkan ayat yang selanjutnya. Ini Mika 4 masih yang oke. Yang 5 ayat 1. Ya, bawah lagi. Oke. Ya, sudah mari kita baca sama-sama. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka ia akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Ayat 7, ayat 6. Maka sisa-sisa Yakub
akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Kita berhenti sampai di sini. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mika adalah salah satu kitab yang berisi tentang nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Mika sendiri sebenarnya adalah orang yang sangat sederhana, tetapi Tuhan memakai dia untuk menyampaikan pesan yang begitu kuat tentang, sekali lagi tentang penghukuman, karena memang kitab nabi-nabi ini banyak bicara tentang penghukuman Tuhan bagi bangsa yang tidak setia, tetapi pada saat yang sama juga memberitakan pemulihan bagi bangsa yang mau bertobat. Yang menarik adalah kalau kita perhatikan di Mika pasal yang 5 ini, ada satu nubuatan yang sulit ditafsirkan dalam waktu dekat bangsa itu. Siapa yang dimaksudkan? Ada seorang Mesias yang akan lahir, ya. Ada seorang di situ dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala. Tentu saja ini bisa ditafsirkan sebagai sebuah nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Dan memang pada waktu orang Majus mencari Yesus dan kemudian bertemu dengan para ahli sarjana Alkitab yang dimiliki oleh Raja Herodes pada waktu itu, mereka mencari-cari di mana gerangan Mesias itu akan dilahirkan. Dan mereka menemukan itu dari kitab Mika pasal kelima ini, khususnya di ayat yang pertama ini. Nah, dari situ dari pasal 5 ini, kita akan melihat bersama-sama. Saya ingin fokus kepada setiap kita untuk bisa melihat, mengenali pekerjaan Tuhan, karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita itu dilakukan atau dikerjakan seperti apa. Yang pertama, mari kita lihat di ayat yang pertama tadi tentunya dikatakan, ketika dikatakan tetapi engkau Betlehem Efrata, ada penegasan di situ yaitu hai yang terkecil. Kenapa dikatakan hai yang terkecil? Karena memang Betlehem Efrata, Betlehem yang memiliki padang Efrata itu adalah kota yang kecil dibandingkan dengan Yerusalem. Jadi kalau ini bicara tentang nubuatan kelahiran juru selamat atau kelahiran dari Mesias, maka sebenarnya harusnya kita berpikir bahwa lahirnya harusnya di kota besar, gitu ya. Tetapi justru di sini dikatakan di kota yang terkecil, ya. Penegasan itu jelas sekali yang terkecil. Nah, kita bisa belajar apa dari pelajaran ini Bapak Ibu, dari teks kitab ini? Yang pertama adalah pekerjaan Tuhan itu sering terjadi melalui perkara-perkara kecil. Oke. Pekerjaan Tuhan itu seringkali terjadi melalui perkara-perkara yang sederhana, yang seringkali tidak diperhatikan orang. Mungkin orang kalau lihat peta itu mungkin tidak akan lihat Betlehem Efrata. Mungkin orang akan melihat Yerusalem. Kalau kita perhatikan sekarang, maka biasanya kalau dalam dunia pendidikan, anak-anak itu kalau ditanya setelah selesai SMA, mau ditanya, mau kuliah di mana? Biasanya mereka akan berpikir untuk kuliah di kota yang besar. Orang yang tinggal di kota-kota kecil di seputar Jawa Timur, kalau ditanya mau kuliah di mana? Mereka akan berpikirnya Surabaya kuliahnya. Nanti yang tinggal di Surabaya merasa Surabaya kurang besar, maka mereka mempengen kuliahnya di Jakarta, begitu, kota lebih gede. Yang tinggal di Jakarta merasa Jakarta kurang wah, gitu. Jadi mereka berpikir kuliahnya di luar negeri, ke Amerika lah, ke Australia dan ke Eropa dan kemana saja. Ya, selalu orang itu berpikir tentang sesuatu yang besar dan ingin memiliki hal-hal yang besar itu. Tapi justru seringkali Tuhan itu bekerja di dalam atau melalui perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang kecil. Oleh sebab itu, mari belajar, mari kita sendiri melatih diri kita untuk tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Ya, termasuk kehidupan kita. Apa yang kita lakukan juga dalam kehidupan ini kemungkinan itu adalah hal-hal yang mungkin sederhana. Anda mungkin melayani dengan cara apapun juga, ya melayani itu tidak yang paling hebat itu seperti misalnya saya ada di mimbar menyampaikan firman Tuhan, maka ini yang
yang paling besar. Belum tentu, tapi Tuhan itu bisa bekerja di dalam hal-hal yang sangat sederhana, menyiapkan tempat ini dan segala macam. Pekerjaan Tuhan itu terjadi justru banyak kali melalui pekerjaan-pekerjaan sederhana. Oleh sebab itu, mari hidupnya kita jangan membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain yang sepertinya hidupnya lebih wah, gitu ya. Tapi kenali bagaimana Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita yang mungkin kita pikir itu sederhana. Ya, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Jangan pernah meremehkan pribadi-pribadi yang sederhana. Ya, saya sudah belasan tahun melayani di anak-anak sekolah minggu, di anak-anak remaja, anak-anak muda. Saya belajar satu hal bahwa kita pun bisa belajar dari pribadi sederhana yang disebut anak-anak. Ya. Karena kira-kira kalau dibandingkan dengan orang tua, anak-anak itu lebih mudah beriman mana kira-kira? Orang tua atau anak-anak? Halo? Menurut saya anak-anak itu kalau dikasih tahu tentang Yesus ya, diceritain dengan sungguh-sungguh, kita mengajar dengan mereka itu kadang-kadang lebih mudah percayanya. Ya. Lebih mudah khawatir mana? Anak-anak atau orang tua? Halo? Anak-anak atau orang tua khawatirnya? Orang tua mungkin menurut saya. Karena orang tua khawatir tentang dirinya sendiri, khawatir tentang anaknya. Loh, kalau anak-anak kan cuma khawatir tentang dirinya sendiri, gak pernah khawatir tentang orang tuanya kalau masih kecil. Ya kan? Jadi sebenarnya kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil, termasuk meremehkan pribadi-pribadi yang sederhana, yang sepertinya kecil. Karena Tuhan bisa bekerja melalui perkara-perkara yang sederhana. Yang selanjutnya yang kita bisa lihat adalah di ayat yang keempat. Ia, Mesias yang dijanjikan itu akan bertindak dan akan mengembalakan. Luar biasa di situ dikatakan. Mesias itu akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dan kemudian dikatakan mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Di sini jelas sekali, Mesias, kalau kita langsung ini merujuk kepada Yesus, maka pekerjaan Tuhan Yesus itu, karyanya itu tidak hanya menebus kita ketika ia mati di atas kayu salib. Dia menyelamatkan kita, dia memastikan kita ada di dalam bagian keselamatan yang kekal. Satu kali kelak, sebenarnya bukan satu kali kelak, mulai hari ini setiap kita yang percaya kepada Yesus sampai nanti kepada kekekalan, kita itu sudah bersama-sama dengan Dia. Kita sudah menjadi anak-anak yang dikasihinya. Tetapi yang luar biasa adalah Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi dalam perjalanan hidup ini Tuhan itu dikatakan Dia adalah damai sejahtera yang dibutuhkan oleh manusia. Dia menyediakan damai sejahtera, bahkan Dia sendirilah sang damai sejahtera. Bukankah Dia adalah Raja Damai? Dan kalau Yesus sang Raja Damai itu menebus dosa kita, dan Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita, maka seharusnya kita menjadi orang yang paling penuh dengan damai sejahtera dalam hidup ini. Seharusnya kita menjadi orang yang paling tenang di dalam kehidupan ini, karena kita sudah memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, bagian kita adalah tinggal di dalam Dia. Bagian kita adalah ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini, datang kepada Dia yang selalu berjanji, hai yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ya. Ada survei menarik di Amerika, di Indonesia mungkin tidak pernah disurvei ini, mungkin perlu juga disurvei. Ya. Surveinya menunjukkan demikian, bisa ditampilkan. Ya. Jadi rupanya di Amerika itu ada masalah Bapak Ibu saudara kalian. Masalahnya masalah apa? Ada, menurut survei ini, menurut artikel ini, ada lebih dari 50 juta orang dewasa di Amerika itu menderita gangguan tidur yang kronis. Siapa yang sulit tidur? Tidak ada kelihatannya ya, semuanya mudah tidur ya. Ini orang Amerika ini sulit tidur. Saya nggak tahu masalahnya apa, mereka kronis sulit tidur. Ya. Nah, gara-gara sulit tidur itu ya, bisnis tidur di Amerika itu
berkembang luas dalam beberapa tahun terakhir ini. Bisnis tidur itu berupa misalnya kasur dan bantal khusus. Jadi diteliti bagaimana caranya orang itu kalau tidur dengan bantal itu atau dengan kasur itu jadi gampang tidur. Gitu. Ya, walaupun sebelumnya sulit. Ada pakaian-pakaian tidur tertentu yang diciptakan supaya orang itu bisa nyaman dan bisa tidur. Bahkan konon ya, saya tidak pernah tahu, belum lihat barangnya. Nanti mungkin Tante Frida yang di Amerika bisa yang sering ke Amerika bisa cari tahu nih. Ada selimut khusus untuk tidur katanya. Jadi selimut itu tuh kayak ada tekanan khusus gitu. Memang tujuannya selimut itu bisa waktu dipakai itu menekan saraf-sarafnya orang sehingga orang itu sarafnya jadi rileks dan orang itu bisa tidur. Saya nggak tahu nih, wah ini harga berapa nih selimut ini gitu ya. Jadi saking sulitnya tidur, bisnis tidur itu suplemen tidur, obat tidur. Jadi kalau orang mau tidur itu juga dibikin aromaterapi, bau-bauan gitu ya, supaya dia bisa tidur. Lalu ada diciptakan juga bikin aplikasi tidur, dengerin musik dan suara alam. Oh saya kalau dengerin musik malah nggak jadi tidur, jadi ikut nyanyi nanti. Nah dibikinin itu, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat YouTube itu, di YouTube itu ada suara alam gitu. Suara katanya yang bikin tidur itu nyenyak itu suara kodok. Kodok itu Tuhan ciptakan untuk kita bisa tidur. Makanya kalau Anda pengen gampang tidur di rumah, peliharalah kodok. Serius, ya itu sudah dipraktekkan oleh mantan presiden kita Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pelihara kodok. Jadi dengar bunyi-bunyi kodok. Tuhan tuh ciptain suara kodok itu untuk bisa membuat dunia ini tertidur. Luar biasa, Tuhan tuh ajaib sekali. Ya, jadi enggak perlu dengerin lagu-lagu yang lain, dengerin suara kodok gitu ya. Nah, ini diciptakan aplikasi. Bahkan ada orang yang kerjaannya itu konsultan tidur. Jadi dia kerjaannya itu untuk menolong orang bisa tidur. Dan Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 ya ini survei riset terakhir yang saya cari yang paling valid, yang paling benar ya, kemungkinan besar itu Amerika menghabiskan untuk bisnis tidur itu 29,65 miliar US dollar. Itu kalau dijadiin dikurskan di rupiah, untuk bisnis tidur perputaran uangnya itu 490 triliun. Jadi nolnya itu 15 kali, betul ya, triliun. Ya betul ya, 15 kali. Ya. 490 triliun, itu kalau beli nasi pecel dapat berapa ya? Halo? Uang segini banyaknya, 490 triliun itu dipakai untuk membuat orang bisa tidur. Kenapa orang sulit tidur? Karena tidak pernah tenang hidupnya. Tidak bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Tapi saya bersyukur kalau lihat mukanya Bapak Ibu sekalian tidak ada yang sulit tidur di tempat ini. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena kita punya damai sejahtera. Tadi dikatakan karena Yesus menjadi sumber, Dia adalah damai sejahtera kita. Kita tidak cari-cari di luar, tapi Yesus yang memerintah hati kita itu mengerjakan damai sejahteranya. Oleh sebab itu saya percaya seperti yang dikatakan pemazmur, ya, lanjutkan di dalam Mazmur 4 ayat 9 dikatakan demikian, ya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku tinggal dengan aman. Ya, saya berdoa hari ini setiap malam boleh tertidur dengan tentram. Kita menjalani hidup ini dikatakan oleh pemazmur itu dengan rasa aman. Ya. Orang tidur itu adalah orang yang bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ya. Orang yang bisa tidur dengan nyenyak itu sedang berkata bahwa Tuhan, aku tidak bisa kontrol hidupku. Saudara bisa tahu apa yang terjadi pada waktu Anda tidur? Bisa terjadi suatu apapun juga dalam masalah ini pada waktu kita tidur, betul kan? Tidur itu posisi di mana kita paling lemah, kita nggak sadar, kita nggak tahu. Orang mau ngapa-ngapain kita, ya kita nggak tahu. Tapi justru itu adalah tanda kita itu berserah kepada Tuhan. Ya, orang yang nggak bisa tidur itu sebenarnya tanda dia itu gelisah hidupnya, dia tidak tenang, dia berusaha untuk mengatur dirinya sendiri.
Kemungkinan besar itu yang sedang terjadi dalam hidup orang yang sulit tidur. Tapi sebaliknya, pada waktu kita bisa tidur dengan tentram, seperti yang pemazmur katakan ini, kita sedang menyerahkan diri. Tuhan, aku tidak bisa mengelola hidup ini. Tuhan, aku tidak bisa ngatur diri hidup ini sendirian. Tapi aku tahu Tuhan yang bisa memegang kehidupanku. Engkaulah sumber kekuatanku. Engkaulah sumber damai sejahtera dalam hidup ini. Amin. Jadi pekerjaan Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Puji Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang 9 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan, aku akan melenyapkan. Ini menarik sekali. Ketika Mesias itu datang, ketika Tuhan Yesus menjadi juru selamat, menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka yang dia kerjakan adalah melenyapkan patung-patung pahatanmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, sehingga engkau tidak lagi menyembah buatan tanganmu. Ini bicara tentang Tuhan akan menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sumber kekuatan palsu bagi bangsa itu. Dan tentu saja dalam kehidupan kita hari ini, pekerjaan Tuhan itu selalu untuk memurnikan hati dan menghancurkan ketergantungan palsu di dalam hidup kita. Berhala-berhala palsu yang di dalam hidup kita. Ya, apapun itu yang kita pegang kuat selain Tuhan Yesus, itu adalah ketergantungan palsu. Itu adalah kekuatan palsu. Dan Tuhan mau hancurkan itu dalam hidup kita. Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan pekerjaan Tuhan itulah yang akan Dia kerjakan, memurnikan hati kita. Kalau kita membaca, hari ini kita membacanya kan dua, Mika 5 dan Mika 6, nanti Mika 6 PR Anda baca di rumah, maka di Mika 6 ayat ke-8, Tuhan itu menginginkan, Dia akan memurnikan hati kita supaya hati kita itu setidaknya memiliki 3 kualitas. Yang pertama hati yang adil, ya, kedua hati yang setia, dan ketiga kita punya kerendahan hati. Ya, kita bisa punya kerendahan hati. Nah, itu ayatnya dimunculkan. Terima kasih sekali. Ya, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan. Tuhan akan selalu bekerja, Tuhan akan menuntut, Tuhan akan mencari, Tuhan akan membentuk hati kita, memurnikan hati kita. Supaya hati kita itu menjadi orang yang adil. Ya, tidak mikirin diri sendiri. Tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri, tapi kita bisa adil kepada orang lain. Tapi kita juga bisa setia. Dan kita punya kerendahan hati. Ya, orang yang rendah hati, dia bisa menyadari kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan itu pertama tadi bisa hadir melalui perkara-perkara yang sederhana, perkara yang kecil. Jadi jangan pernah remehkan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita, yang ada di sekitar kita. Ya, apalagi meremehkan pribadi-pribadi yang sederhana di sekitar kita. Mari Tuhan bisa bekerja melalui mereka. Yang kedua, pekerjaan Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Jadi mintalah itu. Ya, dan yang ketiga, tadi pekerjaan Tuhan itu untuk memurnikan hati kita dan menghancurkan ketergantungan palsu. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-6 dikatakan, maka sisa-sisa Yakub di tengah-tengah banyak bangsa akan seperti embun daripada Tuhan, seperti embun lebat ke atas tumbuh-tumbuhan. Apa artinya? Artinya di situ dikatakan di dalam kitab Mika 5 itu ketika Mesias itu datang, maka Mesias itu akan membangkitkan, dikatakan di situ sisa-sisa Israel atau umat-umat tebusan, umat-umat yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan. Ditebus oleh Tuhan, dan sebenarnya itu bicara tentang kita juga. Dan Mika menubuatkan, sisa-sisa Israel itu umat-umat pilihan, umat-umat tebusan itu akan seperti embun. Oh, embun di bawah ya, bukan ini hujan kalau dari atas, embun. Ya, itu kalau kita keluar pagi-pagi begini itu kan ada embun gitu ya, di mana-mana yang sepertinya Tuhan siapkan untuk menyegarkan. Ya, kalau bangun pagi seperti ini kan kita kalau hirup udara itu kan segar sekali ya. Itu dari embun juga yang Tuhan siapkan di pagi hari. Dan dikatakan itu seperti embun lebat ke atas tumbuh-tumbuhan yang membuat tumbuh-tumbuhan itu menjadi segar, tumbuh-tumbuhan itu menjadi bertumbuh. Ya, artinya apa? Artinya
ketika Tuhan Yesus menebus hidupmu dan hidupku, ketika Tuhan Yesus menyelamatkanmu dan menyelamatkanku, maka Tuhan Yesus memilih engkau dan memilihku untuk menjadi berkat, menjadikan kita berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Pekerjaan Tuhan yang indah adalah Ia akan membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi hidup ini tidak bicara tentang kita diberkati Tuhan. Harus kita amini, yes Tuhan sudah memberkatiku. Kalau Dia sudah memberikan dirinya di atas kayu salib, itu pemberian yang paling mahal, itu pemberian yang paling sempurna. Apalagi yang Dia akan tahan-tahankan untuk kita. Tetapi Tuhan justru mau bekerja, tidak hanya memberkati, sudah memberkati engkau, tetapi Tuhan ingin memakai engkau, menjadikan Bapak Ibu Saudara sekalian berkat bagi orang lain. Ya. Kemarin, kalau tidak salah kemarin ya, ini kan Mika 5:6, berarti kemarin Mika 3 dan 4 ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saya belum lihat YouTube-nya ya yang kemarin. Tapi mungkin ayat yang Mika 4 ayat 13 dibacakan juga ya. Dikatakan Mika 4 ayat 13, tolong ditampilkan, ini slide terakhir. Di situ dikatakan ya, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Ya. Ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan menebus umatnya, maka ada satu situasi yang luar biasa diubahkan oleh Tuhan. Dikatakan di situ dari pedang itu adalah alat perang. Di situ dikatakan juga ada tombak itu adalah alat untuk membunuh, untuk menyerang musuh. Dan Tuhan katakan pedang itu diubahkan menjadi mata bajak. Mata bajak itu dipakai untuk membajak tanah supaya tanah itu menjadi subur. Tombak itu dijadikan pisau pemangkas. Ini yang Tuhan sudah dan akan terus kerjakan dalam hidup setiap kita. Dia akan pakai hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Tidak menjadi pedang yang memusuhi orang lain. Hidup kita tak lagi untuk menyerang, tapi hidup kita untuk mendatangkan kedamaian dan keindahan. Ya. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidupmu dan ini yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang melalui mulut kita itu yang keluar bukan serangan-serangan. Wah, kalau ketemu orang itu, wah, nyerang gitu, nyerang gitu. Ya. Dikatakan lidahnya itu tajam seperti pedang yang membunuh. Tapi justru sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih ditebusnya, maka kita akan dipakai melalui mulut kita akan keluar berkat. Mari mulut kita keluar perkataan-perkataan yang mendatangkan kedamaian dan mendatangkan keindahan. Amin. Amin. Jadi kita tidak menjadi pribadi yang menyerang. Makanya kalau ada orang, kalau kita hadir di tengah-tengah orang-orang lain, di lingkungan yang lain, maka mereka tidak akan menyingkir karena takut kita serang. Tapi mereka selalu merindukan kehadiran kita. Aduh, aku kepingin ya dia ada di sini. Karena pada waktu dia ada di sini, dia itu memberikan kedamaian, menularkan kedamaian Tuhan dalam hidup ini. Aduh, kalau dia ada di tempat ini ya, hidup ini sepertinya jadi indah. Gitu. Kira-kira kita tipe yang mana? Kita tipe orang yang tidak diharapkan kehadirannya atau diharapkan kehadirannya? Yang mana kira-kira? Dinanti-nantikan kehadiran, oh kalau ada dia itu, aduh, suasana jadi beda. Atau jangan-jangan, dia datang, lalu pura-pura kita sibuk ini, kita pergi semua karena dia datang gitu. Ya. Kenapa? Karena pada waktu kita datang, hidup kita itu seperti pedang, hidup kita itu seperti tombak, nyerang terus. Ya. Menyalahkan orang lain. Ya. Kalau datang itu selalu yang dilihat salahnya, ini salah. Ya. Tapi yang Tuhan inginkan seharusnya kita menjadi mata bajak dan kita menjadi pisau pemangkas yang membuat hidup ini menjadi lebih indah dan lebih damai. Artinya apa? Sekali lagi, pekerjaan Tuhan menjadikan setiap kita berkat bagi orang di sekitar kita. Amin.
Nah, kalau kita tahu agenda pekerjaan Tuhan yang seperti ini, kita jadi ngerti. Oh, aku dalam posisi sekarang ini Tuhan sedang latih aku. Oh, Tuhan sedang pakai aku untuk jadi berkat bagi orang itu, bukan untuk justru menyerang. Gimana ya caranya ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup setiap kita. Ya, 4 hal yang kita bisa lihat dari kitab Mika 5 ini. Tuhan bekerja melalui hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Ya, seringkali Tuhan bekerja seperti itu. Tuhan akan bekerja mendatangkan damai sejahtera. Oleh sebab itu, ketika engkau mengalami sesuatu, jangan buru-buru minta ini dan itu. Mintalah satu hal yang pasti. Apa? Damai sejahteranya. Kalau damai sejahtera, langsung ngomong, Tuhan aku minta damai sejahteramu. Tuhan aku minta ketenangan ilahi. Oke? Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Karena orang yang tenang, dia bisa berdoa, dia bisa mengambil keputusan-keputusan dengan tepat. Jadi dalam segala situasi, itu yang Tuhan mau kerjakan. Tetapi Tuhan juga akan bekerja terus untuk memurnikan hatimu. Siap-siaplah, ya berikan hatimu, Tuhan murnikan hatiku setiap saat. Aku tidak mau bergantung kepada yang lain, aku hanya mau bergantung kepada dirimu, pada pribadimu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan akan bekerja untuk membuat engkau dan saya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, amin. Siap jadi berkat? Siap jadi berkat? Ya, siap dimurnikan hatinya? Yes, siap? Ya, oke. Siap terima damai sejahtera Tuhan? Nah, itu yang harus kita minta dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, hari ini kami bersyukur Engkau sudah menegur, mengingatkan, tapi juga menuntun kami melalui Mika pasal yang ke-5, bahwa Engkau bekerja seringkali justru di dalam hal-hal yang sederhana. Tuhan, latih mata rohani kami untuk melihat Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Walaupun itu sepertinya sederhana, kadang-kadang kami meremehkannya, tapi ajari kami untuk melihat pekerjaan Tuhan itu secara jelas, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang mudah mengucap syukur. Tuhan, jadikan kami juga pribadi-pribadi yang tahu di dalam segala situasi Tuhan menyediakan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, memerintah hati dan pikiran kami. Tapi jadikan kami juga anak-anak-Mu yang siap dimurnikan hati kami, untuk kami ini hanya bergantung kepada-Mu sendiri. Dan jadikan kami anak-anak-Mu yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami, Tuhan, bekerjalah terus dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian angkat tanganmu kepada Bapamu yang di surga, dan terimalah damai sejahteranya yang melampaui segala akal, yang akan memerintah hati dan pikiranmu. Sehingga engkau akan mengalami ketenangan ilahi, engkau akan bisa tenang dan berdoa di dalam situasi apapun yang kau alami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.